Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Dalam Mazmur bagian yang kedua melalui program Ini Baru Terang. Pelajaran Sekolah Sabat minggu lalu membahas tentang 5 pasal kitab Mazmur yang berfokus tentang penderitaan umat-umat Tuhan, tantangan yang mereka hadapi, dan juga bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu kemudian pelajaran Sekolah Sabat minggu ini akan membahas 4 pasal kitab Mazmur yang berfokus untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin kacau. Mazmur itu adalah Mazmur 46, 47, 67, dan juga Mazmur 75. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada judul pelajaran, ada pembahasan, dan ada siapa Tuhan. Kita masuk ke pelajaran pertama, pelajaran di hari Minggu. Penolong dalam kesesakan. Pembahasannya adalah, pelajaran ini menyoroti tentang kondisi dunia secara fisik. Wahyu 6 ayat 14 katakan, gunung dan pulau bergeser. 2 Petrus 3 ayat 12 katakan, unsur dunia akan hancur oleh api. Inilah kondisi dunia di waktu-waktu yang akan datang. Lalu kemudian dalam kondisi seperti ini, siapa Tuhan? Berdasarkan Mazmur 46. Di ayat yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan adalah penolong. Maka umat-umat percaya harus menyadari dalam kondisi dunia yang akan hancur, Tuhan ada sebagai penolong bagi kita. Dia tempat perlindungan kita. Itu fokus hari Minggu. Lalu kemudian fokus di hari Senin. Harapan di tengah gejolak. Pembahasannya, pelajaran ini menyoroti tentang kondisi dunia secara moral, pemerintahan. Daniel 7 katakan, bangsa-bangsa bangkit untuk berperang. Mazmur 46 ayat 7 katakan, bangsa ribut, kerajaan goncang. Lalu dalam kondisi ini, siapa Tuhan diperkenalkan oleh Mazmur 46? Masih Mazmur yang sama. Di ayat 12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, Dia kota benteng. Jadi dalam kondisi dunia yang saling berperang, Tuhan ada untuk tempat perlindungan kita, Dia kota benteng kita. Bahkan Wahyu 21 ayat 1 katakan, akan ada langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan sediakan menggantikan dunia yang akan hancur ini. Itu fokus hari Senin. Sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan judul Di Bawah Kakinya. Pembahasannya adalah kondisi dunia kita berdasarkan Ayub 1 ayat 7 sudah diklaim sebagai milik setan, milik iblis. Pada waktu Tuhan bertanya, dari mana engkau? Maka iblis menjawab, dari perjalanan menjelajah bumi. Setan mengatakan bahwa bumi ini kepunyaannya. Dia jelajah artinya berada di bawah kakinya. Kita bisa bandingkan dalam Kejadian pasal 13 ayat 17 pada waktu Tuhan menyuruh Abraham berjalan sejauh yang dia mampu karena tempat itu akan diberikan menjadi kepunyaannya. Lalu dalam kondisi dunia yang diklaim sebagai milik setan ini, siapa Tuhan? Berdasarkan Mazmur 47 ayat 3 dan ayat 4, Tuhan adalah raja seluruh bumi ini. Dia menaklukkan bangsa, suku di bawah kakinya. Kemudian dalam keadaan itu kita mengetahui, sekalipun setan mengklaim dunia ini miliknya, tapi Mazmur memperkenalkan Tuhan adalah raja sesungguhnya. Ia akan menginjak musuh. Musuh akan berada di bawah kakinya. Maka Tuhan akan memulihkan pemerintahannya. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Lalu kemudian pelajaran di hari Rabu dengan judul Anggur dan Darah. Pembahasannya adalah kondisi dunia ini disoroti oleh penulis pelajaran kita pada hari Rabu. Manusia sudah menyalahgunakan kekuasaan. Manusia hidup bagi diri sendiri. Bahkan manusia seolah merasa sudah menjadi Tuhan. Moral semakin merosot. Itulah kondisi dunia. Lalu bagaimana dengan pelajaran siapa Tuhan berdasarkan Mazmur 75? Ada 3 tindakan penghakiman yang Tuhan akan tunjukkan kepada kondisi dunia yang seperti tadi kita jelaskan. Dalam Mazmur 75 ayat 4, kehancuran bumi. Kemudian ayat 9, cawan yang berisi anggur atau murka Tuhan. Kemudian ayat 11, tanduk orang fasik akan dihancurkan dan tanduk orang benar akan ditinggikan. Tanduk artinya kekuasaan. Nah, dalam keadaan seperti kondisi dunia yang di mana manusia sudah menyalahgunakan kekuasaan,
sudah merasa Tuhan atas dirinya sendiri, kemudian moral sudah merosot, maka Mazmur menampilkan Tuhan sebagai hakim. Tuhan akan memberikan keadilan kelak. Sekalipun sekarang tampak tidak ada keadilan, tapi Tuhan adalah hakim yang akan menghakimi segala sesuatu dan memberikan keadilan. Lalu kemudian pelajaran di hari Kamis berjudul Agar Keselamatanmu Diketahui. Pembahasannya, pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis menampilkan Israel itu gagal menjadi terang bagi bangsa lain. Terang yang dari Tuhan. Umat Tuhan zaman sekarang juga, mereka menyerap cahaya dari Tuhan, berkat dari Tuhan, tapi tidak memantulkan cahaya dan tidak menyampaikan berkat itu kepada orang lain. Dalam kondisi seperti itu, Mazmur pasal 67 memberikan jawaban, siapa Tuhan? Di ayat 2 dan ketiga katakan, kiranya Tuhan memberkati. Lalu Yesaya 56 ayat yang ke-7 katakan, rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Artinya, Tuhan itu adalah berkat bagi semua orang. Maka terang yang berasal dari Tuhan yang kita terima, itu pun harus juga dipantulkan kepada orang lain. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu pun harus disampaikan kepada orang lain. Agar orang lain juga mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, dan mereka juga menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajari, membuka lembaran-lembaran buku pelajaran dan juga Alkitab secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.